Nih gue pernah lewat aja ya salah satu daerah di Kabupaten Bogor yang observasi terkenal. juga ya? Enggak, ini gue pulang dari mana? Pokoknya dari arah Tangerang lah ke arah Bogor, tau lah di mana gitu. Di pinggir jalan tuh banyak. Ya. Mampir gitu. Ya, oke. Mampir gitu. Maksudnya itu rumah makan. Rumah makan, gitu. iya maksudnya gitu. Kok malam-malam belum Parung nih. Kita mulai. Ya. Silakan, Reng. Bulan baru, harapan baru. Oh, Gak iya. kerasa sudah berjalan 12 bulan dengan bulan ini ya. Gokil. Gokil kan? Dapat intro langsung cepet tuh, seret. Iya. Gak langsung udah akhir tahun 2020 cuy. Betul. Alhamdulillah Desember tidak ini. terkena seleksi alam ya. Iya. Wah ini dakjok banget. Seleksi alam tuh maksudnya gimana? Coba lurusin dulu. Berapa bulan kita seleksi alam? Oh, panjang. Dari Maret ya? Panjang. 8 bulan, coy. 8 bulan. Benar. 8-9 bulan. Jadi Iya, benar. jadi yang terkena seleksi tuh Iya, Sebenarnya seleksi Rehat alam. akhir pekan nih mulai sebelum pandemi, setelah pandemi. setelah pandemi. Apanya? Setelah pandemi kan mulainya. Emang iya? Iya kamu kan Mei April lah. Iya benar. Bukan kita udah 300 episode nih? Jadi pandemi mulai kita mulai kan? Kayaknya ya. Iya, buat yang nggak tahu di rumah, padahal kita waktu itu tuh taruhan di sini. Siapa di bulan Desember yang nanti pas kita mau bahas soal resolusi 2021 yang tersisa tuh siapa? Kita malah nambah ya. Malah nambah tadi kan berdua doang kan. iya. Malah nambah. Malah ya. nambah. Iya nggak kerasa Luar banget ya biasa. ini. Time flies so fast memang. Bukannya mengeliminasi ya. Iya. Malah menambah. Betul. Gak kerasa banget nih udah akhir tahun aja kan. Kerasa gue mah. Oh udah tenaga medis. Iya. Mau ngomongin Nggak, apa lagi? Cicilan baru kelar. Iya. Apa ya? Cicilan apa ya? Itu kan Kaleidoskop 2020 nih. Yoi. Kaleidoskop siap. Nikah Desember kan. Udah setahun ya. Gua waktu itu kan ngarep penghasilan normal. Jadi udah mateng banget tuh hitungannya ya. Hitungan tuh. Normalnya penghasilan lu tuh berapa kali normalnya penghasilan gua? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tapi kan yang pasti makan ada gitu kan. Ya, jalan-jalan sushi sebulan 2 kali cukup. Iya. Gitu kan. Nyelipin cicilan oke. Iya. Sepatu sebulan sekali bisa. Gitu kan. Nah, Tapi di tahun ini nah, cicilan kita just tuh. Beli kasur, mesin cuci. Wajar ya, TV, baru apa. merit ya. Iya. Merabot. Iya. Emang nggak ada yang tahu ke depan gimana kan. iya betul. Februari, Maret, penghasilan turun. Emang lu doang. Nah, kan gak ada yang tahu. Iya. Iya betul. Jadi kalau lu bilang time flies so fast tuh, wah Enggak gila, ya? gue berasa banget coy. Iya. Berdarah-darah. Soalnya sebelum kejadian ini kan hitungan normal kan, udah setahun beres. Iya. Oh iya. Tenor pendek aja lah. Iya. Belum lagi dapat sesuatu yang mengecewakan ya yang lu ceritain itu ya yang Iya. agak mengecewakan. 3.300.000 deh. Aduh, familiar ya. Iya. Kayaknya tenaga yang lain juga dapetnya sama tuh. Iya. Kayaknya semua orang merasakan hal yang sama ya nggak sih? Yes. Yang merasakan Tapi jatuhnya nih sekarang nih gitu. kan biasa orang September ceria, November ceria, ini Desember ceria nggak nih? November rain malah kemarin. Gua dengan masuk Desember mau ke 2021 tidak gila aja gue udah ceria. Bener. Gue juga Bener ceria loh. sih ngeliat tinggal Bener gila ya? sih ya. Gila loh. Kita bisa lewatin dari Maret ke Juni aja setelah Lebaran kita masih waras aja, alhamdulillah banget sih sebenarnya. Iya Yes. benar. Berapa banyak orang yang Terkena seleksi. Iya. nyerah mau bunuh diri terjun dari jembatan kan Iya, ibu-ibu segala ada macam loh. gitu. Iya udah terjun ternyata cetek lagi kan. Cacat doang jadi. Tapi senangnya di bulan Desember ini adalah kita bakal mendapatkan libur yang panjang, ngegantiin libur Lebaran kemarin. Sampai 2022 katanya. Gaji utuh ya, Gaji utuh. Boleh juga tuh. Katanya kan. Gaji bulan ini kan yang utuh doang. Sisanya lu unemployed semua. Iya. Katanya kan mau libur panjang nih bulan Desember ini gitu. Panjangnya tuh berapa lama? Panjang pendek itu subjektif. Tergantung orang. Sama gini. Ngebut. Kalau misalnya gue tanya ke pasien, tadi kecelakaan bawa motornya ngebut apa enggak, itu subjektif. Subjektif. Iya, betul. Tapi kalau dijawab 70 km per jam,
lu bisa ngebayangin semua orang tahu 70 km per jam itu kayak gimana. Iya. Apalagi kalau motor ya Bagi berasa. motor, Iya, berasa banget. gitu. Libur panjang ini soalnya ngegantiin libur Kalau lebaran. kalau buat lu libur Tapi itu bukannya katanya ya? katanya. iya, makanya tadi gue tanya, kalau buat lu libur panjang nih berapa lama? Kalau buat gue sih libur panjang 2 minggu lah. 2 minggu. Setengah bulan. Iya. Lu Enggak lah, kalau gue masalah gini. Gue nggak tahu ya, gue mungkin hard worker banget ya. Wah, siap. Iya. Kan kalau kata orang kan ya work hard, play hard, istirahat. bisa. Iya, cuma kadang kalau terlalu lama, kadang gue bosen di rumah. Oh iya emang. Pengen kalau aktivitas kemana. keluar maksudnya. Tapi kan lu sekarang punya sampingan yang bagus sekarang. Apa tuh? Alhamdulillah. Ada lah, dia punya usaha baru sekarang. Oh, Kecil-kecilan. Kecil-kecilan. yang bubuk putih itu ya. Garam kan maksudnya. Oh, iya. Jadi distributor garam. Tapi kan at least kalau misalnya libur panjang ini jadi di bulan Desember ini karena kan ada wacananya bakal dipangkas kan sama presiden karena angka Covid di Indonesia masih tinggi gitu. Seenggaknya kan lu masih ada aktivitas ya. Ya iya, cuma kan kalau orang ternyata kosong juga di rumah semua ya belum tentu belanja. Dagangan gua maksudnya. Iya, memang ada istri sekarang. Iya, maksud gua kalau libur panjang tapi nggak ada planning kemana-mana, kamu kemana sekarang? Belum aman juga kan? Bioskop pasti udah buka Oh, kan? bioskop udah buka ya? Bekasi, Udah buka. iya. Cuman Jadi- emang kalau mau kemana-mana mesti aman. Oh, Adventure. selera pemberani. Iya. Iya juga sih, apalagi orang Indonesia ya. Kumpul-kumpul aja nggak masalah Nggak, kemarin. ingat liburan kan kemarin ada libur, gue bilang panjang apa singkat ya? Apa? Ya? Yang kemarin Berapa tuh hari, long weekend berapa hari? itu kan? Ya. Berapa Long hari? weekend tuh 4 hari, 4 hari ya, 3 sampai 4 yang hari. kemarin rame tuh pada ke daerah Jawa kan? Yang mana? Ya pada liburan panjang, ada yang ke Oh, Jogja, iya, ada yang ngerti ke gua. mana. Puncak ya, kemarin Puncak rame juga, banget. Iya, gitu. Yang kemarin tuh Maksud gua itu libur singkat yang sebelum acara yang puncak ya. Sebelum acara puncak. yang di daerah Jawa Barat ke sana. Kan katanya konon katanya sih pas setelah liburan kan katanya diperiksa, katanya sih dipotong jumlah pemeriksaannya tapi nilai yang positif masih sama. sih sama ya. Konon katanya. Konon Berarti kalau katanya. pemeriksaannya Full full, mungkin 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iyalah. Tapi kita belum pemeriksaan full ya. Itu mungkin Bukan. yang kasus kemarin tuh mungkin protokol kesehatan udah dijalanin loh padahal ya. Gimana kasus yang puncak kemarin kan? Nah, tapi di bandara nggak masalah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak masalah ya. Alhamdulillah karena gue gak kesana. Iya. Siap-siap aja dia. gue ikut gue kesana. Oh Ikut iya? lu? Iya pakai baju putih-putih gue. Emang praktek dokter kan pakai jas putih. Jas putih, iya. Tim medis, tim Tim medis. medis, dia kan di Pakai belakang. hazmat. Pakai pakai hazmat. hazmat. Dia kan di belakang-belakang itu dia tuh. Gue inget banget. Ngomong-ngomong lu sebagai dokter butuh liburan lama gak sih? Karena dokter kan kita nggak tahu kan nih bebannya seperti apa kan. Kalau berdasarkan kalau kemarin Tapi yang kata Mas stres itu Hari ya? itu Iya. ya salah satu pekerjaan tersetres di dunia itu kan salah satunya dokter, Dokter. kan. 3 paling tinggi. Kata tuh. siapa? Kata Mas Hari. Kata Mas Hari. Ntar datangin. Jangan dia yang stres. Itu dia aja kali. Dia yang stres ngomongin gue gibah-gibah. Emang tuh Mas Hari sama Agung lu the best semua. Ini kata dia 3 kerjaan yang stres tuh apa aja? Pokoknya IO tuh nomor 2 ya, apa ya? Apa nomor 1 ya? Lupa lagi gua. Salah satu 3 tertinggi. Pokoknya 3 besar dah. Ha-ha. Salah satunya dokter. Dokter. sama Salah tugas satunya IO. lagi kalau kita runut ke lebih lebar lagi itu mungkin ada kayak pemadam kebakaran, pokoknya kayak gitu itu stres itu sebenarnya. Iya. Nah, lu kan sebagai yang dinobatkan salah satu yang tertinggi stresnya. Dulu mungkin butuh ini nggak ya. sih liburan gitu? Dulu mungkin dokter dipikir di kantor di ruangan doang ya. Sekarang kan bahaya banget tuh. Apalagi virus, kan. sekarang juga kan menangani pasien Covid juga kan beberapa gitu. Ngeri tuh taruhan nyawa kan. Gue liburan. Gimana ya? Perlu nggak perlu sih? Perlu nggak perlu. Kalau gue sih sebetulnya kan gampang. Kalau gue hobi main game. Kalau misalnya setelah antar pasien gue masih bisa main game, buat gue udah jadi penghilang stres. Buat gue. Refreshing aja Yes. ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke, sama kayak gue sih. Dan kebetulan main game sekarang enak kayak di handphone aja ya. Iya. Iya, nggak ribet juga tinggal buka doang gitu. Cuma sebatas main game doang. Iya. Paling kalau Desember besok emang gue ngarepin libur karena 1 tahun anniversary. Jadi gue pengen liburan. Iya bener. Gitu. Nah biasanya kan kalau misalnya Gue juga punya- pengen liburan ya kayaknya. Nah iya kalau misalnya punya bini kan biasanya suka pengen kemana gitu. Apalagi kan dengan Covid kemarin banyak yang tertunda kan. Iya kayaknya gue Lu pengen liburan juga? iya tengah bulan Gue kayak juga. Lu pengen liburan, Reng? Udah yuk tutup ya? Enggak, gue pengen inilah, gue kayak pengen ngerayain. Honeymoon nih? Enggak, gue pengen ngerayain anniversary teman gue. Tapi lu belum honeymoon kan? Kemarin Belum. nikah kan? Nah cobain aja sekarang Iya, kayaknya buat program ya kali ya. program nih. Lu kalau libur datang kemana? Gua
Kalau gua sebetulnya gini, jadi pas gua habis nikah kemarin, gua sama bini itu sempet berencana, gua bilang sempet karena gagal ya. Iya, Nah, iya. jadi gua pikir, Udah ada langkah mau ke situ? iya, gua pikir di tahun ini ada GTF lagi, Kita tuh sih. Garuda Travel Fair. Oh, Murah banget cuy, Murah 50% harga. Lebih. Lah waktu itu kan kita ke London, 50% itu. 50% biji lu melenting. Mutar lagi meletusnya. Kan harusnya tiket normal ke London tuh 26 juta. Bolak-balik 52. Enggak. Yeay. Oh, kalau gue lihat Kemarin kita dapat 8.700.000 PP. bolak-balik. Iya. Oh gitu. Tapi Jadi, kalau tahun ini belum ada ya? Diskonnya tuh 80% lebih kemarin kita Emang dapat. iya ya? Ya iyalah. Soalnya Sekarang gimana sih 20% Soalnya gua ngeliat- dari 50 juta aja 10. Kita dapat 8 koma. Bukan, maksud gue emang 26 sekali jalan. Soalnya gue Iya. ngeliat di emang sih kalau di Traveloka gitu kan pasti yang transitan yang pakai Iya. itu 6 juta nyampe, Bro. Tapi kita waktu itu pas ngelihat harga normalnya segitu. Enggak, maksud gue artinya dengan transit 2 kali, artinya 3 maskapai kan pindah 3 maskapai itu jadi 6 juta terus kayak 8 juta, itu pun 6 juta kayak jalan yang pindah-pindah gitu 2 kali aja udah PP Kemarin kan udah 12 8 kan. juta langsung tapi tanpa transit. Langsung Garuda lagi kan. Jadi waktu itu gue udah berencana tuh, wah habis nikah jalan-jalan deh gitu. Nah gua pribadi sih tadi juga lo tanya pengen liburan kemana. Kalau gua dapet tiket GTF murah, negara yang paling pengen gue kunjungin tuh Afrika Selatan. Kenapa? Kalau gua Waka-waka ya. Iya, karena gini, dari segi bahasa Inggris tuh masih Masih sangat dominan lazim ya. di sana. Kan bekas negara jajahan Inggris tuh. Iya. Nah, terus gua Afrika termasuk yang pengen banget gue kunjungin gitu. Jadi Karena apanya tuh? nggak tahu, pengen aja. Gue jujur, gue ditanya misalnya kenapa lu pengen ke Afrika Selatan, belum tahu. Tapi lu Tapi pengen ada ya? rasa ketertarikan Tapi ya. gue pengen. Jadi waktu itu gue nonton film bagus tuh, judulnya Invictus. Kalau nggak salah ada di Netflix. Oh iya. Jadi Invictus tuh menceritakan waktu Nelson Mandela itu menyatukan kulit Yang tentang putih sama rugby kulit ya? hitam. Ya, dengan cara rugby itu. Jadi kalau di cerita itu dulu, nah orang-orang kulit hitam ini yang mayoritas ekonominya menengah ke bawah, mainan sepak bola. Orang kulit putih itu mainannya rugby. Nah, American Morgan football. Freeman ya? Morgan Freeman. Yes. Nah, gue jadi pengen nonton aja. Justru kalau tanya lu pengen nonton rugby di mana? Gue nggak pengen nonton di Australia atau Selandia Baru. Padahal Gua yang gede di situ pengennya itu ya. nontonnya di Afrika Selatan. Afrika Selatan. Negara asal. Jadi Gitu. karena film lu pengen ke Afrika Iya, Selatan. gue ya? pengen aja. Tapi katanya memang dari segi landscape-nya itu memang indah-indah sih di sana. Iya, sebetulnya dibilang indah kalau gue gini ngeliat it. Kalau misalnya lu tau lah kalau misalnya orang jalan-jalan ke Europe balik-balik kira-kira 20 foto dia di Eropa tuh kayak gimana? Bisa dibayangkan. Iya. Kalau Australia bisa dibayangkan, Amerika bisa dibayangkan. Tapi namanya Afrika itu pasti sesuatu yang wah menurut gue. Iya karena gue juga gak kebayang anjir mau Iya. kemana aja. Iya. Spot-spotnya kemana aja. Sama kayak misalnya lu entah ke Brazil, ke Argentina, nah, Satu-satunya gue kebayang kalau nyebut Afrika tuh cuma Shakira ya doang bro. Yang gue kebayang itu Waka-waka udah. padang ininya, padang rumputnya sama singanya segala macam. kalau ke savana savana Kayaknya iya. iya. Dia masuk ke Afrika ya kayaknya. Benua Afrika gak sih kayaknya? Kayaknya iya. Kayaknya sih. Kayaknya iya. Kayaknya ya. Afrika Selatan ya. Tapi Afrika Bini lu Selatan. setuju gak kira-kira kalau misalnya lu jalan-jalan nih Iya tiba-tiba dan pengen ke dia Afrika kepengen karena ada wisata safarinya itu lumayan oke. Jadi misalnya apa tuh namanya jalan-jalan sama cita. Wah anjir keren banget kan. dikejar-kejar cita. Bukan dong. jalan-jalan lu jalan terus dikejar cita lah. Iya, jadi ada yang lebih adrenalin junkies tuh. Kalau misalnya kalau di kita kan sama polisi disuruh lari terus lu dikeker. Kalau di sana gue pengen coba lari udah gitu citanya dilepas. Iya. Tes Nggak, fisik yang males tau gak pak? Lu Iya. udah lari kenceng-kenceng, citanya cuma lewat doang sampingnya ya, nggak dihargain.
Tapi gue gak kebayang sih kalau ke Afrika kemana-mana. Pengen gue, Bener pengen juga sih banget. kata Nah, lu. kalau lu sendiri misalkan nih ada nih, misalkan contoh aja ya, Iya. kita ada waktu libur gitu loh agak panjang. Taruhlah seminggu lah ya, seminggu cukup lah buat liburan kalau menurut gua. Lu kepikiran mau ke negara mana? Kalau gue mau ke Indonesia aja, tapi pengen ke kalau di Papua tuh apa tuh yang bagus banget tuh? Raja Ampat. Raja Ampat. Ampat. Iya, gue pengen ke Raja Oh. Ampat aja, nikmatin banget. Tapi naik kapal ya. Dari Raja sini. Ampat tuh nggak murah ya. Iya, nggak Iya, murah iya. makanya. Mewah itu sebenarnya. Tapi naik kapal Maksudnya? seminggu. Oh. Kapal laut. Baru nyampe sana waktunya masuk kantor. Nggak pengen, gue pengen ke Raja Ampat. Kalau luar negeri, ke luar negeri. Kalau luar negeri ke mana ya? Ke Inggris kayaknya. Ke Inggris? London ya sama kayak kalian gitu. Oke. Gue yang dari dulu sampai pengen banget, tapi gue ngerasa kayaknya kalau seandainya bisa ke sana ada hambatan ya ke Tokyo. Tokyo. Jepang Tokyo, ya. iya. Kenapa ya? Soalnya kan bahasa. Mau nyoba nasional. ini dia, Tokyo Meltdown. Wah, Tahu nggak lo Tokyo Meltdown? jangan. Kalau enggak lu pengen ini ya Jakarta Audio Files ya kan? Ada visual. Audio visual, Jakarta Audio Visual ya. Enggak. Gue di Shibuya tuh kebayang banget sih gue kayaknya buat foto di sana tuh memuaskan banget, apalagi malam ya. Shibuya itu yang crowded itu bukan sih? Bukan, Tengah jalan. Shibuya itu Yang daerah- lokalisasinya sana, Oh, iya? coy. Iya, tapi kalau di kotanya pun bener-bener gemerlap. memang. Bentar, ini istrinya saya tonton kan? sama justru waktu itu yang gua nggak tahu. Heeh. Jadi waktu gua sama dia jalan-jalan juga. Kemana kan nih? Ke Jerman. Oh, di Jerman. Ke Jerman. Jadi kita itu tinggal di Frankfurt. Nah, Kita sempat pengen ke Berlin, ternyata Ya. keretanya 6 jam. Jadi waktu itu kita tinggal di Frankfurt. Nah di Frankfurt itu kenapa alasan di situ karena ada satu jalan dari mana ke mana ya? Jalannya itu belokan Kotwis tuh yang mau Nggak ada masuk yang tahu, Kanadian coba pakai lebih sampai ini aja lah. apa namanya pintu belakang Ah, Tarogong. pokoknya sejauh itu Nah, lah. sejauh itu. Ah. Ya paling sekilo lah ya. Iya, sekilo, 2 itu kilo. adalah pusat perdagangan mayoritas masyarakat Muslim di sana. Jadi mau tukang buah, tukang sayur, pedagang ikan, daging, tukang cukur itu banyak kan ya antara Iran, Pakistan, Aljazair dan sebagainya. Dan lu kemarin sempat cukur kan di sana Nah, ya? aku cukur. Nah, tukang cukurnya itu adalah khotib rutin masjid sana. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Cuma ini menarik loh, artinya kalau di sini kan yang tokoh-tokoh keagamaan kan kerjanya udah ceramah aja kan. Di sana enggak, tetap normal. Tetap aktivitas ya. Ya lu punya kemampuan apa, lu kayak kita tukang cukur barbershop di sana ya udah. Tapi itu tempat khusus muslim gitu ya? Maksudnya banyak muslimnya? Banyak Muslim. Mungkin kayak pecinan tapi muslim. Nah, Iya. emang dari tanah gitu. Yang jadi serunya, kata dia tadi ngomong Shibuya, malam-malam gue jalan, ngiter sampai ujung gue belok kiri. Jadi ada di blok sebelah. Jadi literally jalan yang ini gue tuju sekarang itu cuma beda satu gedung sama jalan Beda satu blok. Beda lah. jalur aja ya. beda jalur doang sama yang Muslim Street tadi. Nah di situ lokalisasinya Jerman ternyata. Ironis ya. Enggak, soalnya dia tuh bilang aku mau foto hunting dulu malam gitu. Iya. Dia emang kalau genre motret kan street kan, jalanan gitu, nggak tahu gua ada cerita yang itu. Iya ternyata begitu. Mampir. Cuman buat nyari tahu. Oh, iya. Ngecek harga, cek harga. Cek harga Cek ya. harga. Cocok budget gak? Dan ternyata serunya dari ujung ke ujung harganya sama. Lah. Tidak ada perbedaan harga. Oh, ada hak paten itu berarti tadi. Ini boleh, nggak ada ini boleh transport. disiarin nggak nih sebenarnya? Enggak, gua penasaran. Kalau di Jerman tuh mata uangnya apa sih? Kita pakai euro. Euro ya? Iya, euro. Berapa euro tuh harganya? Disclaimer dulu. Jadi sebetulnya mau ngomongin ini nih bukan mau ngomongin yang enggak. Enggak, iya. 1 Desember itu ada WAD. WAD itu. World AIDS Day. Hari iya, AIDS dunia. Hari Kemarin AIDS udah lewat yang dunia. kemarin ya. Iya. Betul. Nah, terlepas dari lu setuju atau enggak bahwa yang namanya prostitusi itu harusnya diregulasi atau enggak, tapi statistik menunjukkan bahwa negara yang bisa meregulasi prostitusi ada lokalisasi jelas itu ternyata angka HIV/AIDS-nya rendah. Iya, karena memang dikontrol. Ya, Oke. karena misalnya contoh ada jangan kota wisata ya. Doli. Kampung wisata namanya, kampung Oh, wisata. bukan. Tahu misalnya ada kampung wisata. Kalau semuanya emang prakteknya di situ, tim dokter itu mungkin sebulan sekali bisa ke sana, kemudian screening, meriksa apa segala macam sehingga misalnya ada yang sakit diobatin apa terjadwal ya. Lu udah kena HIV misalnya lu tidak boleh praktek lagi. Jadi Kayak edukasi juga ada di ya. situ semua. Nah, dengan itu ditutup kan semua nggak jelas nih. Kita harus ngontrol Diem-diem kemana nggak gitu. tahu. Oke. Padahal prakteknya jalan terus.
Gitu. Nah di Jerman yang salah satunya gue nggak sengaja ketemu itu ya di Frankfurt itu. Jadi di gue masuk, jadi ruko-ruko, jajaran ruko, satu ruko itu taruhlah 4 lantai. Itu di sana sistemnya, misalnya satu lantai ada 5 kamar. Kalau ketutup, berarti udah ada yang nyewa di dalam dia. Oke. Kebayang ya? Kalau misalnya belum ada yang nyewa, si perempuannya ada di depan pintunya. Standby gitu. Ya, dan apa yang bisa lo lakuin sama dia itu kelihatan dari kan kamarnya di dalamnya kelihatan. Oh ada yang pinky, ada yang dark, pecut segala macam. Ada genrenya lah, gimana ada genrenya. Iya. Nah, terus modelnya dia apakah curvy, apakah skinny. Ini sekali lagi ini kita cuma ngasih wawasan ini aja wawasan, ya. ini wawasan. Biar ngerti gitu. Itu semua sama gitu. Dan memang harganya cukup lumayan, tapi menurut gua untuk dibilang itu lokalisasi ya masih masuk di akal. Jadi Ada yang jaga nggak? Ada. Di bawah ada yang jaga. Jadi kalau misalnya lu di bawah umur Nggak bisa. Jadi kalau misalnya lu mau masuk, dia akan lihat dulu. Kalau misalnya kelihatan bahwa lu udah cukup umur, lu langsung diperbolehkan untuk naik. Silakan Tapi pilih. kalau tampil kan ada yang baby face tuh. Paling diminta identitas berarti. Apalagi ya. kalau baby face kan. Iya, pengen itu dipukulin rasanya. dilihat KTP dan gue ngelihat itu. Jadi ada yang ditanya, lihat ID card-nya. Kan meskipun mungkin ada yang pakai paspor, ada yang pakai kelihatan. Kalau usianya 21 ke atas, go ahead, silahkan masuk. Lihat-lihat. Make nggak make, maksudnya apakah lu Jadi apa ambil enggak, ya, pelayanannya atau ya. enggak? Ya kalau nggak jadi, lu tinggal keluar masuk ke ruko sebelahnya dan harganya sama dari ujung ke ujung. Tidak ada persaingan mungkin ya. Ya, ya. gitu. Tapi unik juga ya Hilmi ketika lu bilang lu cuman lewat doang tapi bisa kelihatan gitu ya dari luar ya. Maksudnya? Iya kan cuma pengen tahu doang, tapi lu tahu Kamar. kabarnya ada ini. Iya, karena lu dipersilakan untuk lihat. Oh, misalkan Jadi kalau anggaplah ada Observasinya harus dalam. iya, ya. anggaplah ada Iya. ada pintu-pintu ya 5 gitu ya, yang 3 nutup. Oh berarti ini udah ada yang ini. Dan gue nanya, ini yang ditutup maksudnya apakah tidak bisa dipakai ruangannya atau gimana? Oh, Rusak enggak. maksudnya kalau toilet kan kita ditutup rusak. Ya, oh enggak, gitu kalau ya. yang ditutup berarti memang ada sedang ada yang sedang pelanggannya. bertamu. Gitu. Oh, unik juga. Gua nggak jadi ke Inggris deh, kalau Jerman aja kayaknya. Dan itu apa namanya sama si penyedia jasa. Nah, dalam hal ini kalau di saat itu sih yang gue temui kebetulan wanita semua. Jadi Oh, ada yang laki-laki ya? mungkin. Karena kan di sana kan nggak masalah kan. Iya. LGBT nggak Jadi masalah. ya lu boleh berkenalan dulu, nanya dari negara mana, terus lihat isi kamarnya, lu berminat, dia nggak akan Maksa. nggak akan tersinggung. Oh iya udah, nggak apa-apa. Oh iya, nggak jadi juga nggak next time masalah juga ya. nggak ada masalah. Gitu. Beda kan kalau misalnya di kita nih. Nih gue pernah lewat aja ya salah satu daerah di Kabupaten Bogor yang Observasi terkenal. juga ya? Enggak, ini gue pulang dari mana? Pokoknya dari arah Tangerang lah ke arah Bogor, tau lah di mana gitu. Di pinggir jalan tuh banyak. Ya. Mampir gitu. Ya. Gitu, tau nggak lo? Oke. Mampir Iya, gitu. maksudnya itu rumah makan. Rumah makan, gitu. iya maksudnya gitu. Kok malam-malam belum Parung nih. Gue udah nahan padahal. Iya, emang kurang ajar. Ntar kita lanjut aja. Wah, si Lengga cerita parungnya berbahaya sekali. Bahaya. Gue tuh udah nutup-nutupin anjir. Gue udah coba pakai Kabupaten Untung Bogor doang. editor sekaligus produser kita langsung cepat tanggap, ditutup langsung sama dia. Waduh. Tadi melotot kan? Iya. Dia lagi duduk mana pun langsung wah. Sekali lagi yang denger tadi itu tadi cuman pengalaman. Artinya pengalaman karena besok Desember itu ada World AIDS Day, jadi gua Kita bahas. cerita aja bahwa di negara lain ada yang kayak begitu dan ternyata angka HIV AIDS-nya rendah. Ngomong-ngomong World Gitu. AIDS Day nih, kalau di Indonesia sendiri tinggi nggak sih sebagai dokter lo? Tinggi. Tinggi. Bisa lihat di mana sih statistiknya, ada ya? Ada, kalau lo googling juga ada. Tapi yang sering orang salah dianggap bahwa yang namanya seks bebas itu adalah yang bikin angka itu paling tinggi utamanya adalah seks bebas, padahal adalah dari pemakaian jarum suntik. Bergantian itu Gitu, ya. yes. Iya. Gitu.
Sebenarnya jadi memang sih kalau kita kan kultur di Indonesia itu secara moral ya nggak bisa ya gitu loh. Cuma kalau memang sudah nggak mau gimana ya, udah nggak bisa diatur lagi nih. Ibaratnya orang udah itu nggak bisa ditahan, kan katanya ibaratnya harus dikeluarkan tuh. Nah ya mau nggak mau lebih baik diregulasi daripada sembunyi-sembunyi. Iya, gitu. sebenarnya kalau yang namanya regulasi itu ada baik ada buruknya juga mungkin ya. Karena kan kita kan negara yang berlandaskan agama mungkin ya. Jadi agak-agak kagok juga gitu. Enggak, kalau gua sepakat mendingan diregulasi, artinya ya bikin aja regulasi. Kalau lo mau itu ya udah, tapi kalau itu terlihat ya go public aja. Iya sih. Lo harus tanggung gitu. Tapi kan kita tidak tahu ada langkah-langkah seperti sweeping kan kita nggak tahu. Iya. Kalau gue intinya gini, buka pikiran lo bahwa kalau misalnya ada sebuah aturan, ada sebuah regulasi, tujuannya apa dulu? Iya. Gitu loh. Betul. Contoh, kalau tujuan akhirnya adalah biar si penyebaran HIV/AIDS ini bisa ditekan. Nah, oke, sekarang misalnya idenya adalah regulasi prostitusi, mungkin prakteknya boleh jalan tapi aturannya ada. Oke, misalnya ada yang nggak setuju, silakan. Ada ide lain nggak? Iya. Gitu Intinya loh. kalau lu nolak, lu ngasih solusi. Iya, jangan memecahkan masalah tanpa solusi. Ya atau kadang kalau misalkan dilarang, yang gue paling kecewanya adalah sekarang tuh kayaknya ya menurut gue di negara kita ini sistemnya itu semuanya dilarang. Nah kalau ada yang melanggar, penegakan hukum yang lemah kalau menurut gue. Iya benar. Ya oke ini dilarang, tapi kalau ada kejadian penegakan hukumnya harus keras dong. Gitu. Ini balik lagi ke hal-hal yang tidak bisa kita ubah ya. Hanya bisa kita Tapi bicarakan saja. ngomong-ngomong ke penegakan hukum dan balik lagi kita ke pengalaman wisata. Iya. Boleh nih. Selain dari Jerman kan kita kemarin ke Prancis. Ya BP Keren tuh. Iya, balik lagi begitu mendarat ini orang tepar. Apa? Tewas, gua ajak jalan yuk malam, nggak mau, tidur. Asli, Nggak ngantuk enak banget badan cuy, lu, ngantuk banget Nggak cuy. tidur sih, sebenarnya maksudnya yang dia keluhin tuh capek jalan lah, pegel lah. Nggak, masalah gini, badan dia sama stamina dia nggak ada korelasinya. Semangat banget kok, jalan tuh kuat ya. Gue tuh capek. Sebetulnya kebanyakan bukan jalan. karena kuat, Tapi karena gue pakai Inara. Inara. Luar biasa. Inara yang mana nih? Ini Immunimax Maximo, ya? Maximo. Jadi sendi-sendi ankle sama lutut tuh santai pas lu jalan jauh. Nggak, soalnya gue pikir kalau gue apa karena imunitas gue rendah kali ya gitu. Iya, lu juga bisa minum Immunimax. Lemes banget Bisa gitu. juga minum Immunimax tuh. berarti. Emangnya 2018 sudah ada ya? Ada ceritanya ada. Iya, ceritanya ada. Jadi waktu itu gue jalan-jalan sendirian di Paris. Nah, Gue inget ya hampir kecopetan ya. bukan kecopetan itu kan yang di siang-siang Iya. di Arc de Triomphe. Enggak, ini justru ketika gue lagi gue besoknya kan kita ke Eiffel. Malamnya gue udah ke Eiffel. Tapi jalan kaki. Gila kali. Sejauh apa emang itu? Berapa kilo cuman? Enggak begitu aja. Di bawah 5 sih. Di bawah 5. Itu jauh, Bi. 3,5. Lu Enggak. 3,5 kilo tuh udah jauh banget Enggak. anjir. Artinya Soalnya gue ngalamin. Jadi pas ke Eiffel, pulangnya nggak tahu. Dia ngotot nih deh. Yuk kita jalan aja bisa kok katanya. enggak congki sekarang gini. Seumur hidup lu berapa kali lu punya kesempatan ke sana? Untung mumpung di sana, ya udah habisin aja gitu loh. Dengan maksud jalan gua. kaki maksudnya? Iya, gue jalan kaki. Berangkatnya naik kereta loh. Enggak, maksudnya ke Eiffelnya itu jalan kaki dia. Gue jalan kaki. Kalau malam gue jalan kaki. Nah, gue lagi jalan, ada mungkin berapa ya? 12-13 remaja gitu lagi minum-minum, mabok. Jam berapa tuh ya? Tengah malam banget ya? Mungkin jam setengah satuan. Jam setengah satuan. Nah, dan mulai bikin sampai rusuh. Oke. Jadi mulai botol tuh kaleng bir Oh, dilempar-lempar. lu ada ngirimin videonya tuh rame, ada polisi datang. Iya. Rusuh nih. Bocah-bocah Rusuh nih. sampai akhirnya polisi nenangin dan ternyata di sana di Paris itu polisi itu langsung banyak yang bawa laras panjang senjata lengkap. Gua nggak tahu kenapa tapi di sana emang kayak gitu. Bukannya di kita juga sama? Pendek gitu. Enggak dong, enggak. Handgun ya, handgun. Kita kan handgun tuh polisi yang di pinggir jalan. Kalau dia banyak yang langsung laras panjang nenangin. Nah mungkin namanya orang mabuk kan marah, akhirnya ricuh. Antar polisi dengan itu. Polisi dengan si Pemabuk. yang mabuk ini mulai dilempar botol apa segala macam. Nah polisi mulai nembakin gas air mata. Ah. Ceklek pes gitu kan, tang, wah udah mulai buyar.
Gua coy orang Indonesia ke sana pertama kali sendirian. Gak ada yang bisa gua ajak ngomong setengah 1 malam. Gua mati nih, gua mati. jarak gua sama itu orang mungkin cuma sekitar 50 meter. Dan dari belasan itu 4 orang itu udah lari ke arah gua. Itu kata gua kan, ini kalau keciduk gua nggak pulang nih ke Indonesia nih. Gua bawa tas coklat gua biasa, isinya kan memang pasti paspor tuh. Nah, untungnya orang Indonesia nih, semua masih ada untungnya nih. Nah, yang di sebelah kiri gue ini adalah kayak kafe rumahan dan dia sedang beres-beres. Ternyata di dalam itu udah ada mungkin sekitar 6 orang ngumpet dan dia gedor-gedor kaca. Manggil gue buat masuk. Akhirnya gue ikut. Akhirnya gue masuk ke dalam rumah itu orang untuk sembunyi. Maksudnya sampai kericuan itu selesai. Mungkin sekitar 20 menit orang itu udah pada dipukul-pukul, diborgolin, dibawa. Baru beres, gue mau pamit. Nggak tahu gue mau ngomong apa. Kan mercy aja. Merci beaucoup. Udah gue keluar, batal gue. Eiffel udah deket. Tapi udah buyar nih kepala nih, maksud gua. Iya, udah gak fokus lagi. Udah gak fokus, anjir kata gua nggak diizinin kayaknya kan jadi malam. Belum sampai ke titiknya, tapi intinya adalah gua lupa jalan pulang langsung. Waktu gua jalan kaki, gua udah bilang, oke, belokan 2, belok kanan, nyebrangin 3 lampu merah, ada gedung ini, gua bisa belok kanan. Tapi kan tetap aja kan buyar gara-gara begitu gua udah kayak gitu-gitu gua buyar. Nah, itu gua tanya siapapun, nah ternyata negara Prancis tuh ya mungkin agak tinggi hati, tidak mau belajar bahasa Inggris kan, dia emang agak-agak kelas kan namanya dari zaman dulu kan. Jadi gua nanya dalam bahasa Inggris itu yang namanya supir bus, terus ada petugas polisi itu yang nggak suka. Jadi gue disuruh nanya sama orang lain. Untungnya di tas gue nyimpen itu kartu nama Hotel Madeleine yang kita di resepsionis. Iya, gue bilang ini mau kesini gimana nih? Akhirnya ditunjukin jalan balik. Bahasa apa lu ngomongnya? Iya, ngomong bahasa isyarat. Banyak banget orangnya balik gue. Untungnya balik. Untungnya gitu ya. Iya. Makanya itu pelajaran juga tuh, kita liburan jangan jalan kaki tengah malam ya, di negara lain. Colongan gitu. Kan. Colongan. Tapi kalau gak kayak gitu gak ada pengalaman nih coy. Pengalaman apa dulu? Itu pun kalau gue punya cucu, gue ceritain juga cucu gue apaan sih kakek gue. Awalnya udah cerita, gila kakek ikut kerusuhan di Prancis gitu kan. Untung ada yang ngumpetin dia ya, ada yang pada ngumpet itu. Seru banget. Kalau dia keciduk dia bisa hadir di sini gak ya? Kakeknya tuh kalau cerita sama cucunya tuh ngebungkusnya cerita misteri. Sampai sekarang kakek masih penasaran siapa orang yang enggak, dia kalau cerita ke cucunya tuh dia ceritanya kalau dia bantuin polisi dengan cara ngomong-ngomong liburan nih. Ini kan liburan Desember ini kan ada kabarnya mau dipangkas. Lu punya rekomendasi gak sih kira-kira kalau misalnya mau keluar negeri ini yang murah ya dengan kondisi pandemi dan juga ekonomi yang semakin turun, kemana kira-kira? Kalau gua, saya dulu dah. Kalau gue ya ini masalahnya kan kita nggak tahu nih negara mana yang dibuka buat nerima itu. Yang gue tahu kayaknya cuma Singapura sama Kuala Lumpur kan, sama Malaysia. Yang nerima paling ke situ sih. Soalnya kalau versi biaya hidup yang gue tahu karena gue pernah sekolah di sana ya di Kuala Lumpur tuh murah. Nggak beda jauh ya dari kita ya? Kayak contoh kayak makan dulu ya pas masih gua itu masih 2.800 lah RM1. Ya taruhlah kalau dibuletin sekarang 3.000, sekarang 3.300 lah. Nasi ayam normal lah kayak kita makan pecel gitu, tapi kalau di sana kan bukan pecel ya. Nah itu sekitar RM5, 15.000, 16.000 masih oke lah ya. Jadi masih kejangkau kalau di Malaysia. Ke Malaysia aja ya. Biaya hidupnya murah. Terus juga MRT juga murah gitu. Dibanding Singapura masih murah, Malaysia jauh. Iya, Singapura kan 9.000 tuh $1 Singapura. Terus bahasanya juga kayak lebih gampang ya. Kita pakai ngomong gue aja kalau main Melayu. Iya, gue kalau main PUBG aja sama orang Malaysia macam nih bicaranya. Cem gila lah. Iya, sudah mengerti lah. Gila bocah. Gila nih orang. Di Malaysia atau Singapura ya? Iya, paling sekitar segitu sih. Kalau gue pribadi sih honestly kalau misalnya masih era pandemi gini tahan dulu. Tahan dulu aja. Gua mending di rumah tabung buat tahun depan. Gitu. Berarti ini bisa jadi lu menggagalkan liburan lu ke Afrika berarti ya? Iya. Tapi gue setuju sama lo, Reng. Yang namanya liburan Indonesia itu banyak banget destinasi wisata yang sebetulnya bagus. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot ke negara orang dulu kalau misalnya
di dalam negeri sendiri belum banyak yang kunjungi. Belum dieksplor. Bukan, cuma kan kalau kita wisata sekarang mayoritas kan lebih enak naik pesawat kan. Iya. Sebenarnya pesawat pun sama kereta pun harganya nggak beda jauh sekarang. Iya. Paling ibarat kalau misalkan naik pesawat 400, kereta mungkin 300-an. Jadi kayak sedikit selisihnya gitu loh. Sedangkan proses buat kita kalau nggak bawa kendaraan sendiri ya repotnya setengah mati cuy. Periksa dulu kan, swab segala macam. Gua kalau liburan tahun ini kalau cukup uangnya mau pengen ke Jogja sih gua. Jogja ya? Jogja iya. Cuma nggak tahu udah Covid di sana aman gak sih? Ya yang lu ke Jogja tuh apa yang paling lu lihat? Gua kalau ke Jogja tuh pengen nyobain angkringan murahnya aja. seribuan. Gua udah pernah. Kopi jos lah, kopi jos yang pakai arang ya? Iya. Nggak, kalau yang angkringan mah gua udah pernah bohong itu ya. Mahal. Maksudnya? Harganya nggak murah, sama Masa? aja. Iya, dia ngeliat siapa yang datang. Di sini kalau gua menyesalinya sikap warga negara kita ini kalau misalnya pariwisatanya kok kayaknya nggak jalan karena lu ngebunuh pariwisata lu sendiri. Oh, jadi lebih welcome ke turis. Nah, bukan sekarang masalah itu. Sekarang gini, kita di bawah kan, di bawah studio ini Angkringan. ada angkringan kan. Itu satu sate itu kalau nggak salah 3.000. Di sana 3.000 juga. Gua sama aja. Gue denger kata orang-orang 1.000. Gue makan banyak sampai 10 gua. Pas bayar 30.000. Iya. Cuman poin gue bukan di situ, poin gue gini. Kalau lu ke Ancol beli aqua botol 600 cc berapa menurut lu harganya? Yang normal ya? Ya, aku 8.000. Bisa 8.000 10.000 cuy. Iya. Tapi padahal kalau di warung cuma 4.000. 4.000 atau 3.500 di Bali tetap segitu harganya 4.000 atau 3.500. Jadi banyak orang itu males berwisata ke banyak daerah karena seringkali harganya dibikin gak wajar. Gitu. Padahal kalau balik lagi ke cerita gue Jerman, bahkan yang namanya wisata malam kayak begitu dari ujung ke ujung harganya sama. Iya ya, bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita ini kan katanya mau memajukan wisata dalam negeri ya, harusnya lu bersikap profesional dong buat nyambut siapa aja yang datang, segitulah harganya. Siapapun ya. Harga di bandara kenapa harga tinggi banget ya? Gue gak ngerti. Nah, gue gak ngerti. Tapi gue pernah baca lupa lagi tapi. Iya. Mungkin karena jauh kemana-mana kali ya. Ya enggak juga. Tapi kan sekarang gini. secara logika itu kan di situ tempatnya ngumpul orang. Harusnya harga normal aja udah banyak yang beli. Tapi di bandara ada sih, nggak tahu sih di Juanda tuh ada kayak mesin itu 10.000-an minumannya, itu masih worth it sih. Minuman yang ukuran biasa ya, kayak fruity segala macam itu 10.000-an ada. Bukan yang kecil ya? Bukan, iya. Ya, yang normal kayak apa tanggung. Kalau yang bilang kenapa mungkin mahal, mungkin mau naik haji. Mesinnya mau naik haji. Iya. Mesinnya mau naik haji. Orang kan selalu bilangnya naik haji umroh tuh katanya mahal, padahal tidak. Kalau di Rivi Group murah. Betul juga, benar-benar. Iya. Pastikan kalau misalnya di tahun ini belum bisa berangkat kan masih ada tahun depan. Betul. Kalau niatnya udah baik, udah dicatat. Ya, tadi lu bilang review kalau nggak salah lagi ada diskon ya kalau daftar haji sekarang buat 2021 kan. Iya betul. Kan insya Allah akhir tahun katanya vaksin mulai diedarkan. Insya Allah. Yang gue tahu sih awal tahun nih sebetulnya. Ya berarti kan kisaran segitu, sedangkan Januari. Haji kan masih setelah Ramadan. Masih keburu aman, daftar sekarang harganya oke kan. Kalau misalnya emang mau wisata ke luar negeri, sekalian aja lu tabungin buat umroh atau haji. Nah, ini kalau umroh mau selanjutnya umroh plus Turki. Bulan Februari ada kan? Februari. Aman, pokoknya semua aman di Rivi Group aja. Mantap. Apalagi kalau ke Turki bisa ke CZN Burak itu. Apa tuh? Itu loh yang masak-masak itu ada betul ribet loh yang kayak gitu. Tapi itu yang Salt B. Oh iya benar, Nusret. Oh iya, ngomong-ngomong Turki nih. Ada yang nemu jodohnya di Turki katanya. Apa? Ada yang nemu jodoh di Turki katanya. Oh ini. Iya. Mau ya gimana ya? Mungkin ini kali ya hikmah dari batal umroh ya. Ada hikmahnya juga tetap ya. Iya. Itu ke Turki gimana ceritanya tuh itu? Kenapa ya? Jatuh cintanya gimana ceritanya tuh? Ya mendingan ada orangnya aja ntar. Lu mau dengernya itu cerita versi FTV apa aslinya? FTV aja. FTV. Biar bagus semua. Tabrakan. Iya, enggak ada yang lain. Tabrakan dia sama motret, kameranya jatuh kan. Gue suruh ganti rugi gue. Tapi ngomong-ngomong tentang liburan ya, kita tuh butuh banget sih liburan, namanya liburan. Kita kemanapun gitu. Kayak Said kan liburan atau misalnya dia jadi pemandunya di sana, terus nemuin jodohnya kan kita nggak tahu juga gitu. Kita butuh namanya vitamin C kan, vitamin C, vitamin laut kayak gitu kan harus refreshing. Ada gitu vitamin C. Iya, ada tulisnya vitamin C itu saya benar. Vitamin C.
Vitamin C lu makan yang ngemut itu garam biodium. Vitamin C itu. Karena ada orang kan yang bilang kalau misalnya lu butuh liburan lah gitu karena lu kerja kan nggak kayak juga kan ada bilang gitu kan gitu. Bukan gua sih tapi ada orang lain bilang gitu. Adalah. Kayak gua kenal ya. Iya. Ya emang kalau liburan itu sekarang itu harus dicari yang alternatif yang aman nih dari protokol kesehatan. Ada ini gak sih lu bayangan gak sih buat nih Desember nih kalau ada liburan mau 1-2 hari kan lumayan berharga tuh. Nah kalau kira-kira kan kalau keluar kayaknya belum nanti tahan dulu kan. Yeah. Kalau kita ini ada ide apa ya buat lo nikmatin liburan 1-2 hari lah. 1-2 hari ya? 1-2 hari menurut gue sempit banget. Emang cuma segitu jatah liburannya? Nggak tahu kan kita masih katanya. Gue berandai kalau misalnya jarak rentang waktu 1 minggu, bini gue pengen banget nyewa yang liburan di kapal pinisi. Di mana tuh? Kapal pinisi itu dekat-dekat daerah Nusa Tenggara, Bali, Lombok dan sekitar itu. Kapal pinisi itu khasnya Indonesia. Jadi ada di situ, ada di hotel di dalam kapalnya. Kayak kapal pesiar gitu. Bukan kayak kapal pesiar, kapalnya tuh nggak besar, tapi full kayu apa segala macam. Tapi ya itu liburan yang khas ya. Gue belum pernah, gue pengen coba. Kalau seminggu. Jadi kalau 1-2 hari. Kalau 1-2 hari, Bandung. Tetap keluar ya. Kalau gue seminggu ya ke Jogja, gue pengen Jogja. Kalau sehari 2 hari ya paling ke Dufan. Lebih liang. Kalau gua ini pasti omongan gua tidak disukai oleh bini gua ya. Gua pengen tidur. Tidur aja. Gua kalau udah di rumah tuh pengennya tuh tidur ya gitu. Atau habis bangun udah seger, tapi paling nyetel TV, ntar males apa lagi. Tapi ini warga negara yang baik. Nah memang. Ya pokoknya tidak menambah persebaran COVID. Gitu, tidak berkerumun. Tapi itu gue dibenci sama orang rumah gitu loh. Kan orang rumah ibaratnya lu di rumah mulu. Ngurus rumah emang meskipun ngurus rumah juga nggak mudah ya. Tapi kan yang di rumah ya pas gue lagi libur berharapnya keluar. Tapi kan yang jelas bagus tujuannya. Iya sih. Menekan laju pertumbuhan angka COVID. Nah ini lucunya dengerin sayang ya kayak gitu. Ini lucunya nih ketika liburan dipangkas tapi pilkada tetap jalan. Iya. Di TV tuh gimana dong? Gue udah komen lah. Aduh bahaya nih emang.